Iya, assalamualaikum Mas Mansur. Waalaikumsalam. Iya, niki enten tema lukisan mewujudkan kegigihan sang ibu pertiwi. Jauh ya, sebetulnya ini kan bukan hak saya yang menceritakan, tapi kan yang menceritakan sebetulnya kan yang penonton ya. Yang penonton ini sebetulnya udah bisa bercerita sendiri sebetulnya. Gitu. Ada pertanyaan seperti itu, tetap saya jawab menurut kemampuan saya. Dan ini pun dasar saya bikin ini adalah petunjuk hasil impian saya. Jadi saya wujudkan ini waktu dulu saya karena ada petunjuk benar dan tidaknya saya cuma sekedar menjalankan perintah gitu ya. Memang ini di waktu itu petunjuknya saya suruh bikin tempat tinggal ya, namanya tempat tinggal ya. Nah, tempat tinggalnya sebagai seorang tokoh yang ada di Jepara, mungkin jenengan udah mengenal ya, yang disebut Ibu Kaliana. Jadi ini saya bikin ini mungkin waktunya juga lama, mungkin 5 bulanan ya. Lama ya. Saya kasih judul Mewujudkan kegigihan sang ibu pertiwi. Dalam arti kegigihan Ibu Pertiwi waktu itu memang ibu sebagai seorang ibu atau sebagai seorang wanita, dia berjuang dan berjuang benar-benar berjuang dalam arti menghadapi tantangan hal apapun itu melampaui waktu yang sangat lama sekali untuk perjuangan anak putu yang berada di Jepara, supaya anak putu ini supaya ada kedamaian dan ada kemakmuran hidup di Jepara ini. Dan perjuangan pun bukan di Jepara aja, tapi di sana aja. Tapi yang saya ceritakan ini kan karena dasar saya petunjuk ini suruh bikin lukisan kayak gini, ya emang apa adanya seperti itu. Itu pun bagi yang yakin, saya kan sebatas ya cerita karena itu petunjuk yang saya alami pribadi itu. Dan ini pun tidak perlu diyakini, nyensew ya, tidak perlu diyakini. Bagi yang memahami mungkin udah tahu sendiri. Dan ini lukisan nyensew terbuatnya materialnya dari nopo? Ini dari sampah juga sih. Ya nyensew dari sebuah gergaji, ya kan, dari batu bata, yang batu bata ya, yang tidak ada gunanya. Jadi saya ambil, saya bentuk kayak gini. Oh, besok batu bata itu. Ya, ini juga dulunya ya ada ini sumur zaman dulu. Oh iya. Ini memang kalau sekilas itu mirip yang ada di daerah Mandingan itu, yang mulai dari gerbangnya di Mandingan ada yang memang seperti ini. Jadi khas ya memang si desain arsitekturnya itu khas. Ya, saya juga edan ya kalau saya sadar ini heran ya, karena apa sih? Saya kan cuma impian ya, tapi alhamdulillah saya wujudkan ya, alhamdulillah bisa. Karena saya itu ngikutin gerak-gerik tangan. Jadi tidak tahu itu gerak-gerik tangan. Yang penting saya itu suka bisa mewujudkan seperti itu. Ya semoga aja ya semua ini buat evaluasi kita bersama kan. Kayaknya saya nggak jual karena kebanggaan hati saya dan niat saya untuk evaluasi kita sendiri ya, kita bersama kan. Jadi buat kenang-kenangan ya, buat masa yang akan datang. Jadi sampai saya bikin kayak gini karena ini hasil impian terwujud gitu. Impian terwujud. Makanya ini sampai ada ake-ake juga kan banyak ya batu-batu ini. Mungkin
mungkin aja ya, karena dulunya di Jepara kan udah terkenal kan gengsinya ya, apalagi seorang perempuan ya. Iya. Selalu yang banyak kan super gengsinya yang paling tinggi orang Jepara itu. Jepara memang gengsinya besar sekali. Mungkin kurang lebihnya anak moyangnya seperti itu, yang jauh ya. Kalau tidak gengsi kan bukan orang Jepara. Oh gitu. Tapi jangan ya, tapi saran saya jangan sampai digede-gede gengsi ya. Jangan sampai. Katanya tadi ini damel ini ku napa piyambakan napa terus pundi. Ya piyambakan memang kalau ada temannya tetap kan ya satu dengan tetap kan weker-wekeran ya. Memang waktu itu dia sendirian. Jadi itu terwujud dari hati kita yang saya wujudkan. Berarti selama 5 bulan itu Mas Manso membuat ini sendiri ya? Sampai warna, proses pengecatan. Sama ada sarang tawon juga itu. Ya, itu menandakan suatu Semua sampah dari niku daun dari agrasi ya apa dari laut ya. Ini kan perpaduan. Kalau tawon saya tuh menggambarkan, saya itu sukanya itu apa ya? Ini loh, keadaan alam supaya tetap kita itu dikenang itu ya. Supaya dikenang, walaupun ini sekedar miniatur ya. Tapi kalau orang melihat kealamian ya, contohnya rumah tawon ini ya. Kalau ini juga kan dari laut ya, ada yang menamakan agrasia itu ya. Jadi nggak tahu lah, yang penting ini saya bentuk semaksimal mungkin dari impian saya, kurang lebihnya saya juga nggak tahu gitu. Ini terbatas. Salahnya di situ. Ya syukur alhamdulillah, kok mungkin kurang lebihnya sama yang ada di Kalinyamat ya, mungkin ya malah syukur alhamdulillah ya, namanya orang seniman itu kan nggak tahu gitu. Iya. Kalau memang dilihat sekilas itu, kalau orang yang pernah ke Ratu Kalinyamat, pernah ke sana itu pasti langsung oh ini ya, pasti seperti itu, pasti ngeh lah kalau orang yang pernah ke sana ya. Lihat ya. Juga di samping itu yang jauh ada, mungkin ya saya juga kan pernah datang atau sowan ke tempatnya itu kan yang Menjaro ya. Jadi sebelah situ mungkin waktu itu saya juga ada Jauh ada Raden Sabir Jalil ya Mas ya. Oh iya, di sebelahnya. Itu mungkin sebelahnya. Oh iya. Oh, sampai sedetail itu ya. Karena saya waktu itu saya juga detail dikasih petunjukku detail sekali. Bahkan kurang pun saya ditunjukin ini kurang. Oh, jadi jenengan waktu membuat karya ini, lukisan ini tuh sambil dibimbing. Betul, ini kurang ada binaan. Makanya saya tuh kalau cerita panjang lebar, iya ada orang gitu lah ya. Masalah ini kan percaya tidak percaya, tapi yang saya alami pribadi dan saya ini yakin, dan ini petunjuk mutlak. Kalau petunjuk, masa saya selalu jual kan, kebanggaan itu kebanggaan hati saya, karena ini hasil petunjuk hidayah dari Allah SWT. Jadi perlu tak kasih contohkan kepada saudara kita semua bahwa sampah bisa diwujudkan kayak gini gitu loh Kang Mas. Oke, ya memang apa nih, sebagai seniman biasanya itu kalau misalkan karya yang tidak dijual itu tidak ternilai gitu. Jadi nilainya itu adalah kebanggaan diri yang sangat luar biasa, lebih ke mengapresiasi diri. Iya sih. Ya kira-kira dijual siapa sih yang mau beli ya. Tapi saya pun sangat ya, saya pun tidak mempunyai hati saya ini menjual das. Cuma saya merasa terhibur dengan kebanggaan saya pribadi bisa bikin kayak gini, apalagi itu petunjuk gitu loh. Jadi buat cerita, ya ceritanya ya apa adanya, memang kayak gitu. Saya juga kan tidak pernah tahu masalah seni, desain seni kan ya, alhamdulillah bisa mewujudkan kayak gini. Mulai dari masjid, pintu gerbang ya. Mantap sekali ya. Ini saya mau berbicara tentang Ibu Ratu Kalinyamat niku
pelajaran apa sih atau pesan yang bisa kita ambil untuk generasi-generasi yang sekarang ini dari perjuangan beliau yang sekarang menjadi salah satu ikon kota Jepara, dan juga sebagai sekarang kan sedang diangkat menjadi pahlawan Indonesia dan Bajukan. Nah, itu pelajaran apa yang bisa kita ambil atau nasihat apa sih yang bisa dipetik dari perjuangan beliau ini, perjuangan sang ibu pertiwi? Ya, waktu itu dan jauh ya, saya emang dikasih sebatas pesanan ya, apalagi kepada saudara kita dan sama anak-anak. Waktu itu bilangnya berpesan sama cucu-cucu putra wayah sekalian ya. Itu cuma simpel bahasanya, disuruh perilaku budi pekerti yang luhur, disuruh bekerja yang giat, opo mestine. Walaupun yang jadi pemimpin harus bersifat bijak. Dan pesan sama saudara kita semua pun harus mempunyai kepribadian yang sangat sederhana dan untuk penyatuan dengan alam semesta. Dan harus bertawakal, dalam arti tawakal ya, mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan kita menurut kepercayaan yang masing-masing. Jadi memang kita tetap harus berjuang dengan gigih dan bersyukur nih, kesederhanaan itu ya, sederhana, selalu bersikap sederhana, rendah diri. Apalagi seorang wanita ya, emang kan perlu ya, orang Jepara ini emang ya mungkin juga seorang ibu-ibunya juga emang posisi bahasanya militer itu. Senengannya itu yang menjebolkan militer karena leluhurnya dulu ini yang saya waktu itu juga ibunya ini ya emang mana ya, setahu saya pribadi emang orangnya itu ya apa sih, kayak bergaya apa ya, gengsinya terlalu tinggi. Dibilang gengsinya terlalu tinggi, tapi karena ibu ini bukan bahasa gengsi, bukan ya, menonjolkan seorang ibu bahwa harus mempunyai atau apa sih dibilang penampilan itu, menonjolkan seorang ibu penampilan yang sesuai seorang ibu dan seorang ratu. Betul. Itu sebagai contoh. Makanya di Jepara ini ya wajar kalau anak putunya gengsi, sedaya ya gengsi kan. Yang dicontoh cuma ibunya saja, tapi untuk budi pekertinya malah tidak dicontoh. Budi pekertinya sangat nol, padahal seorang ibu sangat gigih berjuang. Wah, waktunya berapa lama ya perjuangan dan perlu tantangan yang sangat luar biasa. Hanya kita sebagai putra wayah Jepara harus mengenal asal muasal ya, harus mengingat, apalagi sewanjaro minta doa restu ya, atau gimana mengirim doa supaya kita itu dapat sababiyai, dapat doa restunya dari leluhur. Jangan sampai melupakan, karena ini termasuk seorang ibu, saya bilang nomor 2 ya, karena yang satu ini yang saya kenal ini kan 3 ya, 3 yang di Jepara ini ya, Musima, Buratu Kalinyamat, Raden Hajat ini. Selama ini ya, yang saya terangkan kan baru Ibu Kalinyamat, ya, sesuai saya ketahui ya. Nah, ini lukisannya ini. Wahai putra putri, kebanggaan ibu,
lihatlah ke depan dan majulah. Putra-putri yang kucinta, jadilah penerus ibu yang adil dan bijaksana, menjaga harta pusaka ibu, dan jangan membeda-bedakan antara suku dan agama, karena tujuannya sama, menuju kesuksesan dan kemakmuran nusa dan bangsa. Terima kasih.